Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai doa pagi kita, mari kita naikkan doa kita. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan juga boleh berkenan hadir di setiap hati kami dan berbicara kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dan kami jalani sebagai anak-anak-Mu. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Tuhan saja yang menuntun dan menyempurnakan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa. Amin. Nah, kita akan membuka dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 14. Ya, kita siapkan dulu. Nah, sebelum itu kita akan menaikkan satu pujian. Mari kita akan menaikkan satu pujian dari KJ 405. KJ 405. Kaulah Tuhan surya hidupku. Tuhanlah yang menjadi sumber terang kita, yang selalu menghangatkan dan yang selalu menyinari setiap langkah kehidupan kita. Nah, karena itu biarlah firman Tuhan pagi hari ini juga boleh menjadi terang dan menyinari langkah kehidupan kita. Kita membacanya dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 14. Ini cerita yang sering kali kita dengar kalau di sekolah minggu, menjadi sebuah cerita yang cukup sering diceritakan atau diperdengarkan. Saya akan membacakan buat kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat musisat-musisat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak itu berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?"
jawab Filipus. Hal itu dilakukannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dan jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruh orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar cerita ini, kita tentunya sangat familiar ya dengan cerita 5 roti 2 ikan ini. Bagaimana kita boleh mendengar dalam renungan-renungan kita, ataupun sering juga dikhotbahkan dan diceritakan dalam kesempatan-kesempatan ataupun persekutuan dan ibadah kita. Nah, hari ini kita mau melihat dari sudut pandang tentang respon dari tiga orang yang meresponi dari apa yang Tuhan perintahkan, gitu kan ya. Yang di ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak itu berbondong-bondong, datanglah kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, kemudian ada respon dari 2 muridnya dan seorang anak kecil seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam tema menjadi pribadi yang berdampak, gitu ya, bagaimana setiap pilihan-pilihan ataupun respon dari murid-muridnya ini memiliki dampak begitu. Bagi Filipus, begitu kan ya, dia meresponi perkataan Yesus itu ataupun permintaan Yesus itu dengan menyatakan bahwa roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil, karena begitu banyaknya, begitu ya, dan tidak akan bisa memenuhi semuanya gitu. Filipus melihatnya, meresponnya dari hitung-hitungan, begitu kan ya, dari logikanya gitu ya, apa yang dia miliki gitu kan ya, bahkan apa yang istilahnya sesuai rasional mereka gitu ya, sesuai dengan apa yang ada seperti itu, dan menggambarkan sebuah pesimis gitu kan, karena nggak mungkin lah Tuhan kita memberi makan gitu kan semua orang banyak ini, seperti itu. Tapi berbeda dengan respon Andreas gitu. Kalau di awal gitu ya, Andreas kalau kita membaca gitu ya, mungkin kita bisa membayangkan bahwa si Andreas ini gitu kan, seorang murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, gitu ya. Dia memberikan sebuah harapan begitu kan ya, optimisme ada di situ. Tapi persoalannya gitu ya, itu tidak berhenti di situ gitu kan. Dia bilang lagi, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini gitu. Dia membatasi apa yang bisa dilakukan oleh sang gurunya begitu.
Sehingga yang 5 roti dan 2 ikan itu ya sebenarnya ada, tapi ya eh, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan 5 roti itu untuk semuanya begitu. Dan respon yang berikutnya adalah respon dari anak yang memberikan itu, gitu kan ya. Di situ kan dikatakan di sini ada seorang anak, gitu kan. Anak itu, gitu ya. Meskipun dia memiliki hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi dia percaya, dia berikan kepada murid Yesus, gitu ya, untuk dipakai oleh Tuhan, gitu ya, untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau persoalan yang Tuhan lontarkan kepada muridnya, seperti itu. Dia menyerahkan apa yang dimiliki dan percaya sang guru untuk memakai apa yang dia miliki itu. Dan ternyata kita bisa melihat bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan memberkati dan kemudian memecah-mecahkan dan membagikan kepada semua orang itu, gitu ya, 5.000 laki-laki, gitu ya, hanya laki-laki. Berarti itu lebih daripada 5.000, gitu ya. Kalau misalnya berdua sepasang aja bisa 10.000, belum lagi sama anaknya bisa 15.000. Tapi yang Tuhan lakukan adalah berdoa, memberkati makanan itu, dan kemudian memecah-mecahkan dan kemudian membagikan kepada semua orang itu, dan semuanya cukup bahkan berlebih begitu. Nah, jadi ada tiga respon, gitu ya, yang kita bisa lihat hari ini, gitu. Bagaimana Filipus, gitu ya, langsung meresponi dengan rasio dia, gitu ya, dengan logikanya, gitu ya. Nggak mungkin lah kita punya berapa gitu uang, gitu ya, nggak mungkin lah, sudah gitu. Dan yang ada hanya pesimis begitu. Sedangkan Andreas cukup ada optimisme, gitu kan. Tapi dia juga melihat bahwa ini ada, tapi nggak akan cukup dengan 5 roti dan 2 ikan, seperti itu. Sangat berbeda dengan si anak itu, gitu ya. Bagaimana perbuatannya dia itu bisa menjadi sebuah inspirasi, gitu kan ya. Bisa respon dia itu menjadi berkat di situ. Pilihan mereka untuk merespon itu memberikan dampak juga. Bahkan ada dampak yang terhadap pilihan-pilihan respon kita itu bisa saja berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Bisa menjadi inspirasi atau berkat respon kita itu, atau respon kita itu malah menjadi cemooh atau batu sandungan, seperti itu. Oleh karena itu kita harusnya memahami, gitu kan, bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan dampak kepada orang-orang di sekeliling, gitu ya. Kalau kita mengingat bahwa kita ini adalah terang, gitu, di tengah-tengah dunia ini, gitu kan. Terang itu harusnya ditaruh pelita itu ditaruh di atas gantang supaya bisa menerangi ruangan, begitu kan. Dan maka itu menjadi sebuah panggilan kita sebenarnya untuk berdampak positif untuk orang-orang di sekeliling kita, seperti itu. Tetapi seringkali tidak semudah itu dalam kenyataannya. Nah, kalau kita bicara soal dampak, kita bisa melihat dalam 3 sisi, gitu kan ya, bahwa kita berdampak itu suka atau tidak suka, apa yang kita lakukan itu bisa menimbulkan dampak bagi orang lain, gitu. Contoh, saat kita rajin bekerja, maka itu bisa berdampak untuk perusahaan kita, gitu kan, atau pada keluarga kita, gitu ya. Kita makin dipromosikan karena kita rajin, menghasilkan profit lebih, gitu kan. Terus kemudian kita akan mendapatkan promosi, dan itu pun juga akan berdampak pada keluarga kita. Tapi saat kita malas-malas bekerja pun itu juga bisa memberikan dampak, gitu, bahwa kita pada saatnya nanti akan dievaluasi untuk kinerja kita, dan kemudian mungkin bisa mengalami istilahnya mengalami pemotongan gaji atau hal-hal yang lain seperti itu. Bahkan saat kita mengurung diri pun, itu pun juga bisa memberi dampak bagi keluarga kita. Karena keluarga kita akan bertanya, kenapa, gitu. Dan itu membuat khawatir keluarga kita, gitu. Memberikan dampak pada keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah berdampak itu bisa disadari atau tidak disadari, gitu ya. Kadang kita menyadari apa yang kita lakukan ini, gitu ya, memberikan dampak
positif ataupun negatif terhadap orang ataupun eh, seseorang yang berhadapan dengan kita gitu, atau bersinggungan dengan kita seperti itu. Tapi ada kalanya kita tidak menyadari bahwa sebenarnya apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan itu memberikan dampak besar kepada teman ataupun orang yang bersinggungan dengan kita itu begitu. Mungkin kita hanya sekedar mengucapkan salam seperti itu, tapi itu bisa memberikan satu perbedaan gitu kepada orang itu, bahwa dia merasa dikuatkan, bahwa perkataan sederhana kita itu bisa dipakai Tuhan dan itu menjadi sebuah peneguhan kepada dia untuk terus melangkah, untuk terus berpegang gitu. Tapi bisa juga yang sebaliknya gitu kan ya. Saat kita bercanda kita tidak merasa menyinggung, bisa jadi itu juga memberikan dampak negatif, bahwa orang yang kita candain itu menjadi tersinggung seperti itu, dan kemudian mereka jadi sakit hati seperti itu. Jadi ada yang disadari, ada yang tidak kita sadari gitu. Nah itu berdampak gitu. Dan bisa juga kita lakukan gitu ya, dampak itu kita lakukan dengan maksud gitu ya, dengan sebuah tujuan. Misalnya ya saya ini saat saya bicara dengan Bapak Ibu sekalian gitu ya, saya berharap Bapak Ibu sekalian boleh mendapatkan kekuatan, diingatkan gitu kan, terinspirasi gitu, ataupun juga diteguhkan, dikuatkan melalui apa yang saya bagikan ini dalam perenungan kita bersama-sama ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita memahami bahwa kita dipanggil dalam memberikan respon yang positif atau memberikan dampak yang positif gitu, maka kita harusnya memahami bagaimana gitu kan ya, bagaimana selama ini perjalanan ataupun juga respon atau pilihan-pilihan yang kita pilih untuk merespon gitu ya, apa dampaknya. Mungkin kita bisa ambil saat sejenak gitu kan ya, di saat aktivitas kita yang begitu padat gitu ya, kita merenung gitu kan ya, kita membuka hati kita seperti itu, dan kita mencoba untuk merefleksi kembali, apa dampak yang aku telah munculkan dari kata-kataku selama seminggu ini. Adakah kata-kata kita yang menyakiti hati orang lain, atau adakah kata-kata kita yang malah memberi kekuatan kepada orang lain? Dan adakah kita lebih banyak ya, mengeluh gitu, dibandingkan kita bersyukur di situ melalui kata-kata kita? Karena hal-hal itu akan bisa memberi dampak juga kepada orang-orang di sekeliling kita gitu. Sikap kita gitu. Apakah sikap kita dalam merespon ataupun memilih satu pilihan respon itu positif atau negatif gitu. Gaya hidup kita, bagaimana dampak untuk orang-orang di sekeliling kita gitu. Terus bagaimana kita memutuskan sesuatu, bagaimana teman-teman yang kita pilih gitu ya, respon kita terhadap persoalan gitu. Kira-kira dampak apa yang ditimbulkan oleh sikap dan segala perbuatan maupun respon-respon kita itu. Seperti itu. Bahkan untuk kehidupan spiritualitas kita, apakah kehidupan spiritualitas kita memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekeliling kita? Atau sebenarnya bahkan gitu kan ya, bahkan sebaliknya gitu ya, memberikan dampak menjadi batu sandungan bagi yang lain seperti itu. Nah karena itu bagaimana gitu ya kita bisa memberi dampak yang tepat gitu kan, seperti juga yang dilakukan oleh sang anak tadi begitu ya, dia memberikan respon yang tepat, yaitu memberikan apa yang dia miliki kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan, untuk digunakan oleh Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjadi sebuah karya, untuk menjadi berkat, memberkati orang-orang banyak gitu. Maka kita bisa
melihat kembali gitu kan. Apakah kita sudah menyerahkan semua potensi kita, talenta kita, hidup kita, maupun juga segala apa yang kita miliki di tangan Tuhan. Atau sebenarnya kita masih memegang itu semua gitu kan ya. Kita hanya mau mengeluarkan yang aman-aman saja begitu. Kita tidak benar-benar menyerahkan bahwa ini Tuhan gitu. Hidupku, potensiku, pakailah gitu ya. Biar Tuhan memakai itu menjadi dampak yang luar biasa bagi orang-orang di sekelilingku gitu. Dan apa yang bisa kita lihat gitu ya. Yang pertama gitu kan ya, kita bisa memberikan, kalau kita bicara soal memberikan apa yang kita miliki, itu bukan berarti, atau harta gitu ya, bukan berarti kita tidak boleh mencari uang, enggak gitu kan. Tapi bagaimana kita tidak terikat oleh harta itu, dan bagaimana Tuhan mempercayakan harta itu dan kemudian kita bisa mengolahnya untuk dipakai oleh Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga itu memberikan dampak yang positif juga. Terus kemudian juga apa yang kepandaian, kesempatan, ataupun juga kemampuan kita, semuanya itu datangnya dari Tuhan dan dipercayakan pada kita. Bukan karena kepandaian kita dan itu pada akhirnya ini semua gara-gara saya pintar gitu kan. Bukan, Tuhan yang memberikan itu semua. Tuhan yang memberikan kesempatan dan memberikan segala hikmatnya gitu. Sehingga kita memiliki kemampuan-kemampuan itu. Sehingga tidak ada satu hal yang bisa kita katakan bahwa ini milikku gitu ya. Kepandaian ini milikku, hakku gitu kan ya, untuk ini gitu kan. Tapi lebih kepada mensyukuri semuanya itu. Karena Tuhan mempercayakan itu kepada Anda. Semua kemampuan dalam Anda melakukan pekerjaan Anda, dalam Anda mendidik ataupun mendampingi putra-putri Anda, ataupun juga dalam membangun keluarga Anda, melewati setiap tantangan-tantangan, semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Harusnya kita mensyukuri semua kemampuan-kemampuan kita itu. Kemudian yang berikutnya kita bisa juga melihat dari keluarga kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh telah menyerahkan keluarga kita bagi Tuhan? Atau kita sedang mengikat, memprotektif untuk kita miliki sendiri gitu. Padahal Tuhan mempercayakan engkau gitu ya, menempatkan anak-anakmu dalam keluargamu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah masa depan kita gitu. Apalagi di situasi seperti ini, bagaimana masa depan kita seperti ini. Tapi mari kita bersama-sama belajar untuk mempercayakan itu, dan supaya dalam perjalanan itu Tuhan memakai kita. Tuhan yang akan menggunakan semua hal yang terjadi itu menjadi sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memberikan dampak yang positif kepada orang-orang sekeliling, sehingga orang-orang sekeliling boleh melihat Kristus yang hidup, Kristus yang memelihara, Kristus yang memberikan kekuatan, Kristus yang mencukupkan setiap umatnya gitu. Dan kalau kita memahami bahwa bagaimana kita harus menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan gitu ya, maka pada saat kita sungguh-sungguh mau memberikan dampak yang positif, dampak yang memberikan pertumbuhan, maka kita harus mengenali, memahami dan mengendalikan dampak dari diri kita ini. Dan untuk memahami, mengenali dan mengendalikan itu, maka kita harus sering-sering merefleksi diri kita dan bertanya kepada Tuhan gitu. Dan bagaimana kita boleh sungguh-sungguh dapat menjalani panggilan kita untuk memberikan terang itu gitu kan ya, menerangi gitu ya, memberi dampak terang untuk orang-orang sekeliling kita gitu ya. Maka harusnya dampak itu muncul karena atau hasil dari kita lebih bersandar pada Tuhan. Jadi bagaimana dampak itu muncul? Hasil dari kebergantungan kita atau kebersandaran kita kepada Tuhan, dan lebih penuh mempercayakan diri pada Tuhan
dibandingkan dengan manusia. Gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menjadi inspirasi bagi sesama kita untuk mereka melihat dan mengenal Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan yang kita kenal itu. Sehingga setiap orang yang melihat boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita ambil saat ini sejenak dan kita merenungkan satu pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Tuhan, inilah setiap kami. Kami percaya bahwa dalam setiap langkah kehidupan kami dipanggil untuk memberi dampak yang positif, Tuhan. Di mana saat orang-orang melihat kami, mereka melihat Kristus yang boleh hidup dan bekerja dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Tuhan, tolong kami, Tuhan, dalam setiap pilihan dan respon kami, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang kasih Tuhan. Tuhan, ajar setiap kami, Tuhan, untuk selalu belajar untuk bergantung pada Engkau, belajar untuk terus-menerus mempercayakan setiap hal dalam sisi kehidupan kami, Tuhan, kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berjuang untuk pandemik ini, Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh, apa yang direncanakan boleh berjalan dengan baik, Tuhan, untuk mengatasi dan melewati pandemik ini, Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong setiap orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, Tuhan. Berikan hikmat dan rasa takut akan Engkau, sehingga mereka semuanya boleh melakukannya dengan kesungguhan hati mereka, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan. Biarlah dalam segala sesuatu Tuhan boleh memberkati setiap hal yang boleh diambil dalam kebijaksanaan oleh para majelis jemaat, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepekaan kepada mereka, Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Tolong juga dalam segala aktivitas untuk setiap komisi maupun juga persekutuan doa pagi, Tuhan, untuk sungguh-sungguh menolong memampukan kami semua untuk terus melewati hari demi hari bersama dengan Engkau, untuk selalu dengar-dengaran akan Engkau, selalu bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan juga tolong juga untuk setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan sakit penyakit maupun juga dalam pergumulan ekonomi ataupun juga hal-hal yang lain. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menjagai mereka dan memampukan mereka, memberikan kekuatan untuk boleh melewati bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, buka jalan. Tuhan sendiri yang akan membuka setiap persoalan-persoalan itu, Tuhan. Solusi-solusi yang ada, Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan yang memelihara. Kami menyerahkan semuanya ini, Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap sehat selalu.